Kasus penipuan investasi kembali terjadi, pemirsa. Kali ini menimpa nasabah Koperasi Indosuria. Tak tanggung-tanggung, nilai kerugian mencapai 10 triliun rupiah. Kasus gagal bayar kembali terjadi. Kali ini menimpa Koperasi Simpan Pinjam Indosuria yang gagal membayar kewajiban terhadap nasabahnya. Kasus bermula pada Februari 2020 saat Koperasi Indosuria mulai kesulitan mengembalikan dana yang akan ditarik oleh nasabah. Tak tanggung-tanggung, kewajiban yang harus dibayarkan Koperasi Indosuria mencapai 10 triliun rupiah. Akibat gagal bayar, pihak koperasi lantas melakukan PHK massal pada seluruh karyawannya. Kasus gagal bayar pun lantas dibawa ke ranah hukum, di mana nasabah melaporkan pemilik dan manajemen Koperasi Indosuria pada Bareskrim Polri. 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Modus yang digunakan oleh para tersangka adalah menarik dana masyarakat dengan jumlah besar dengan iming-iming bunga. Namun saat nasabah ingin menarik kembali dananya, pihak koperasi mempersulit dan berujung gagal bayar. Untuk informasi selengkapnya soal gagal bayar Indosuria, kita sudah tersambung dengan Bapak Irfan Salahuddin, korban Indosuria. Selamat siang, Pak Irfan. Selamat siang. Pak Irfan, terkait kasus gagal bayar Indosuria ini, langkah apa saja Pak yang sudah Bapak tempuh bersama dengan kawan-kawan yang lainnya Pak? Oke, yang pertama adalah secara total amount-nya bukan 10 triliun, tapi 14 triliun. 14 triliun Pak ya jumlahnya ya? 14 triliun itu dari 8.000 nasabah, Baik. Kurang lebih seluruh Indonesia. Jadi langkah-langkah yang sudah kita tempuh adalah pertama kita sudah daftarkan ke PKPU untuk penundaan pembayaran dan ini sidangnya sudah dimulai. Saat ini kita sedang sinkronisasi data antara kreditor dan debitor. Itu yang pertama. Kedua, kita juga menempuh jalur pidana, di mana kita memasukkan juga tentang kemungkinan pencucian uang di sana. Baik, Pak, kalau untuk mediasi atau koordinasi dengan perwakilan dari Indosuria selama ini sudah berjalan atau belum, Pak? Selama ini kita sudah baik telepon ataupun WA ke ownernya, Bapak Hendri Surya, tapi tidak ada tanggapan dari yang bersangkutan. Karena sebenarnya kita pinginnya damai ya. Kita pingin damai, ayo gimana duduk bersama, tapi tidak ada tanggapan, malah beliau menyuruh untuk timnya manggilin semua nasabah, dia menawarkan akan dicicil 10 tahun. Tapi 10 tahun itu kan jumlah yang cukup lama sekali ya, waktu yang cukup lama. Dan kita tidak ada jaminan apa dalam 10 tahun itu apakah benar-benar dia bisa memenuhi tanggung jawabnya atau tidak. Begitu. Kalau untuk Pak Irfan sendiri, berapa kerugian yang Anda derita, Pak? Saya sekitar di atas 600-an. 600 juta rupiah, Pak? Kalau tidak salah, pihak Indosuria sudah sempat menawarkan untuk tukar aset, Pak, begitu. Apakah betul demikian, Pak? Untuk tukar aset ada beberapa yang ditawarkan, tapi harga yang ditawarkan itu sangat jauh di atas harga pasar. Contoh salah satu yang ditawarkan adalah apartemen di daerah Casablanca, di mana dia menawarkan dengan harga sekitar 3,2 miliar. Sedangkan apartemen tersebut saat kita cek di pasaran harganya hanya sekitar 800 juta. Otomatis secara value itu kan sekitar 25% dari total tabungan nasabah ya. Gitu. Jadi sangat-sangat merugikan. Artinya inilah yang tidak diterima oleh para korban, Pak ya? Betul. Artinya tuntutannya sudah final, Pak, pengembalian uang secara total dari pihak Indosuria, Pak? Betul, karena itu sebenarnya adalah dana nasabah yang saat itu mereka banyak merekrut salesman dari dari bank. Jadi rata-rata dari beberapa bank, mereka tarik dananya ke Indosuria semua. Bukan melulu karena bunga yang cukup tinggi, bunganya sebenarnya bedanya tidak terlalu jauh, tapi karena kepercayaan kita kepada marketing, dan Indosuria juga punya nama yang cukup bagus selama 30 tahun ya. Karena mereka lini bisnisnya kan juga cukup banyak. Jadi kita percaya dengan mereka.
Baik. Baik Pak Irfan Salahuddin, terima kasih banyak sudah berbagi ceritanya bersama kami di iNews Siang. Kita harapkan bersama persoalan ini cepat selesai dan Anda dan kawan-kawan juga dananya cepat kembali. Terima kasih Bapak, selamat siang.